Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fernando Malikia dengan NIM 933105219 dari Prodi Studi Agama Fakultas Sosiologi dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi agama dan perubahan sosial, larangan rasisme dalam Islam dan puasa menurut Islam dan Protestan. Yang pertama ada agama dan perubahan sosial. Pengertian agama dan perubahan sosial. Agama adalah ciri utama kehidupan manusia dan dapat dikatakan sebagai satu kekuatan paling dahsyat dalam mempengaruhi tindakan manusia. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai perorangan maupun dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur masyarakat. Perubahan memiliki aspek yang luas, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuatan, wewenang, dan interaksi sosial. Fungsi agama dalam masyarakat antara lain: yang pertama, berfungsi edukatif, berfungsi penyelamat, dan berfungsi sebagai pendamaian. Munasabah ayat dalam agama dan perubahan sosial. Melakukan perubahan sosial tidak bisa Melakukan perubahan sosial tidak bisa diselesaikan hanya dengan berpangku tanpa ada usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Sebab Allah tidak akan mengubah keadaan apapun selama kita tidak mengubah keadaan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rod ayat 11, yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Penafsiran surah Ar-Rod ayat 11 dalam tafsir Al-Misbah Syihab. Dalam tafsir Al-Misbah Quraisy Syihab menjelaskan Allah menjadi para muaqibat itu melakukan apa yang ditugaskan kepadanya, yaitu memelihara manusia. Sebagaimana dijelaskan di atas, karena Allah telah menetapkan bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri, yakni kondisi kejiwaan atau sisi dalam mereka, seperti mengubah kesyukuran menjadi kafir, ketaatan menjadi durhaka, dan iman menjadi penyekutu Allah. Kolerasi agama dan perubahan sosial pada surah Ar-Rod ayat 11. Melakukan perubahan sosial tidak bisa diselesaikan hanya berpangku tangan tanpa melakukan perbaikan-perbaikan. Masa-masa keajaiban itu bersifat gaib dan kita menyerahkan kepada Allah. Dalam alam pikiran rasional kita, secara logis, Allah menegaskan sebuah hukum alam atau sunatullah bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Rod ayat 11. Ayat ini dengan jelas menuntut segala potensi yang kita miliki untuk melakukan perubahan. Jika kita telah bergerak, maka Allah pun akan membantu perubahan itu. Perubahan sosial yang dikehendaki ajaran Islam adalah perubahan yang memiliki dan mengutamakan nilai-nilai, yaitu perubahan dari suatu yang kurang baik menjadi baik, atau yang baik menjadi lebih baik. Dan segala bentuk perubahan yang terjadi di berbagai bidang harus sesuai dengan norma-norma ajaran Islam. Yang kedua, ada larangan rasisme dalam Islam. Rasisme adalah masalah rasial yang mendarah daging di tengah kehidupan masyarakat multikultural di berbagai belahan dunia. Rasisme berkembang pesat di suatu negara seiring berkembangnya teknologi dan perdagangan yang mengakibatkan berkembangnya tingkat kemajemukan dalam negara tersebut. Rasisme telah menjadi faktor pendorong diskriminasi sosial, segregasi, dan kekerasan rasial, termasuk genosida. Politisi sering menggunakan isu rasial untuk memenangkan suara.
Istilah rasis telah digunakan dengan konotasi buruk paling tidak sejak 1940-an, dan identifikasi suatu kelompok atau orang sebagai rasis sering bersifat kontroversial. Munasabah surat. Surah Al-Hujurat tersusun di antara surah Al-Fat dan surah Al-Qaf. Surah Al-Hujurat persesuaian dengan surah sebelumnya adalah surah Al-Fat. Surah Al-Hujurat menerangkan tentang peraturan dan adab sopan yang mesti diikuti oleh orang-orang beriman. Surah berikutnya ialah Al-Qaf, pula yang diturunkan di Mekah, mengingatkan kita kembali tentang adanya kiamat dan hari pembalasan, sehingga perlakuan di dunia ini akan dihisab oleh Allah dan diberikan pembalasan di akhirat nanti. Disebutkan juga bagaimana tahap keimanan orang-orang Arab Badui yang sebenarnya belum mantap. Adapun persesuaian surah Al-Hujurat dengan surah sesudahnya yaitu surah Al-Qaf adalah pada awal surah Al-Qaf disebutkan beberapa sifat orang kafir yang mengingkari kenabian dan hari kebangkitan. Surah Al-Hujurat lebih menguraikan soal-soal duniawi, manakala surah Al-Qaf lebih banyak menguraikan tentang ukhrawi. Asbabun nuzul Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ada beberapa versi yang membahas tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Hujurat ayat 13. Di antaranya adalah yang pertama, ayat ini diturunkan tentang Abu Hindun. Inilah yang dituturkan oleh Abu Daud dalam kitab Al-Marasi. Umar bin Utsman dan Khasir bin Ubaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Baqiyah bin Al-Walid menceritakan kepada kami, dia berkata, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan Bani Bayyadah untuk mengawinkan Abu Hindun dengan seorang perempuan dari kalangan mereka. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, haruskah kami mengawinkan putri kami dengan budak kami? Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan ayat yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa baru, berbangsa-bangsa. Yang kedua, menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Sabit bin Qais bin Syams dan ucapannya kepada orang yang tidak memberikan tempat pada dirinya, anak si Fulanah, di mana Nabi kemudian bertanya, siapa yang menyebut Fulanah? Sabit menjawab, saya wahai Rasulullah. Nabi bersabda kepadanya, lihatlah wajah orang-orang itu. Sabit melihat wajah mereka, lalu Rasulullah bertanya, apakah yang engkau lihat? Sabit menjawab, aku melihat yang putih, hitam, dan merah. Nabi bersabda, sesungguhnya engkau tidak dapat mengubuli mereka kecuali dengan ketakwaan. Maka turunlah pada Sabit ayat ini, sementara pada orang yang tidak memberikan tempat kepada turunnya ayat. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan padamu, berlapang-lapanglah dalam majelis. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan yang terakhir ada puasa menurut Islam dan Protestan. Hakikat puasa bagi umat Protestan sesuai Alkitab yaitu meminta kekuasaan Tuhan. Dengan kuasa Tuhan yang percaya dapat melayani pekerjaan Tuhan. Puasa dan doa menjadikan seseorang saluran yang lebih baik tersedia dipakai untuk Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Tuhan, orang percaya dapat melakukan perkara yang besar. Rasul mengemukakan Yesus berpuasa selama 40 hari dan mengatasi cobaan iblis sebelum pergi dalam kuasa roh untuk melakukan pelayanannya bagi umat manusia. Hakikat puasa bagi umat Islam adalah untuk keselamatan. Mereka melakukan puasa Ramadan, di mana pada bulan ini dosa-dosa mereka dibakar habis. Labib mengatakan disebut Ramadan karena ia dapat membakar dosa-dosa dengan memperbanyak amal soleh. Ramadan artinya panas terik matahari.
Dari hal ini berarti tujuan umat Islam berpuasa ialah untuk memperoleh pengampunan dosa. Menurut umat Islam, pada bulan Ramadan ini, dosa-dosa mereka habis dibakar. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh keselamatan. Persamaan puasa Islam dan Protestan. Persamaan tentang puasa menurut pandangan Islam dan Protestan terdiri dari beberapa hal. Puasa menurut Islam dan Protestan pada dasarnya sama, yaitu menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dalam Islam, puasa berarti menahan lapar dan dahaga, juga menahan diri terhadap nafsu. Puasa dalam agama Protestan juga sama, yaitu menahan lapar dan dahaga serta menahan hawa nafsu yang dapat mendatangkan dosa, misalnya menahan nafsu memakan daging. Persamaan tujuan puasa menurut Islam dan Protestan terletak pada hubungan seseorang dengan Tuhan. Menurut Islam, puasa sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepadanya. Hal ini sama halnya dengan umat Protestan. Tujuan utama mereka berpuasa ialah mendekatkan diri kepada Tuhan. Motivasi puasa umat Islam adalah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan aturan kitab suci Al-Quran. Motivasi puasa yang benar adalah harus memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa banyak disalahgunakan oleh umat Islam sebagai ritual agama saja. Hal ini menyebabkan makna puasa menjadi berubah. Motivasi puasa yang benar adalah berpuasa sesuai perintah Tuhan. Motivasi puasa yang benar adalah berpuasa sesuai perintah Tuhan. Umat Protestan ada yang berpuasa seperti orang Farisi, yakni melakukan puasa hanya sebagai tradisi agama, mengikuti nenek moyang. Smith mengemukakan, bagi orang Kristen sudah lazim berpikir tentang puasa sebagai suatu tindakan penyangkalan diri yang seluruhnya bersifat rohani dan tidak menganggapnya sekedar berhubungan dengan tubuh manusia seperti anggapan orang saat ini. Baik dalam Islam dan Protestan, puasa dilakukan karena niat. Rukun puasa dalam Islam dibagi menjadi dua perkara. Yang pertama niat, yaitu mengerjakan dalam hati pada tiap-tiap amalan puasa. Waktunya dari tenggelam matahari hingga terbit fajar. Yang kedua, menahan makan, minum, dan menjauhi apa yang membatalkan puasa. Perbedaan puasa Islam dan Protestan. Perbedaan waktu puasa menurut Islam. Dalam satu hari, puasa ditentukan kapan mulai berpuasa, setelah sahur, ketika terbit fajar, dan kapan boleh tidak berpuasa, berbuka setelah terbenamnya matahari sampai menjelang fajar. Waktu puasa menurut Protestan. Tidak ada batasan waktu kapan mulai puasa dan kapan mengakhirinya. Semua tergantung individu masing-masing ketika mereka merasakan adanya Roh Kudus pada diri mereka. Lamanya puasa menurut Islam. Jika puasa wajib, maka selama 1 bulan di dalam bulan Ramadan, umat Islam berpuasa. Namun jika puasa sunnah, maka tergantung hari-hari puasa sunnah tersebut. Seorang muslim bisa memiliki puasa sunnah Senin dan Kamis. Puasa setiap tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya, atau dalam satu hari berpuasa, sedangkan keesokan harinya tidak berpuasa. Terus berulang seperti itu. Lamanya puasa menurut Protestan menentukan sendiri jangka waktu 8 jam, 1 hari, 1 malam, 3 hari, 7 hari, dan 40 hari. Jika puasa sunnah yang dilakukan adalah puasa sunnah Daud, maka setiap individu tidak sama pelaksanaannya. Namun jika puasa wajib di bulan Ramadan atau puasa sunnah Senin Kamis, puasanya 3 hari setiap bulannya. Atau puasa sunnah yang ditentukan tanggalnya seperti Asyura, Zulhijjah, Arafah, dan Syawal, maka umat Islam bisa melakukan secara bersamaan. Sedangkan pelaksanaan puasa menurut Protestan bisa dilakukan sendiri secara kelompok kecil atau kelompok besar, misalkan dalam satu gereja yang sama, atau dilakukan bersamaan di seluruh negara. Jenis puasa menurut Islam terdiri dari 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Sedangkan menurut Protestan terdiri dari 2 juga, yaitu puasa normal dan puasa sebagian. Ritual puasa menurut Islam. Khusus di bulan Ramadan, umat Islam mempunyai serangkaian ibadah yang melengkapi puasa, antara lain sholat tarawih,
tadarus, atau dan lain-lain, membaca atau menghatamkan bacaan Al-Quran, membayar zakat, dan iktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sedangkan menurut Protestan, bagi umat Katolik, ritual yang dilakukan pada saat puasa adalah memuji Tuhan. Puasa adalah memuji Tuhan, menyembah, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Munasabah ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Puasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalani oleh setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Puasa bukan saja hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, karena Nabi SAW sendiri menjelaskan bahwa banyak di antara orang-orang yang berpuasa tidak memperoleh sesuatu yang dipuasainya, melainkan rasa lapar dan dahaga. Hakikat puasa sendiri itu adalah upaya manusia dalam meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali sifat ketuhanannya. Nabi pun memerintahkan, berakhlaklah atau teladanilah sifat-sifat Allah. Dalam hal ini, beberapa contoh puasa dalam meneladani sifat-sifat Allah diantaranya adalah memberi makan kepada fakir miskin sesuai dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 14. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.